Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil muta'ali 'anil andad, al-mutanazzihi 'anis sahibati wal aulad. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul karimul jawad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ilal huda war rasyad. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin fil qawli wal fi'li wal i'tiqad. Amma ba'd. Intisari daripada khutbah yang disampaikan oleh Syekh tadi, yang pertama adalah ajakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengoptimalkan waktu kita untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Ini merupakan peringatan bagi kita sebagai kepala keluarga untuk senantiasa menjalankan kewajiban dan juga antisipasi dari ancaman-ancaman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka dengan membukakan pintu-pintu kebaikan untuk mereka. Kemudian mengingatkan mereka dari perbuatan-perbuatan buruk, karena kalian adalah seorang pemimpin. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap pemimpin memiliki tanggung jawab atas kepemimpinannya. Arifuhum usulal iman wa alzimuhum bil faraidi wal arkan. Ajarkan mereka tentang dasar-dasar keimanan. Ajarkan mereka tentang urgensi tauhid, bahaya syirik. Ingatkan mereka untuk menjalankan kewajiban-kewajiban berupa salat, menutup aurat, dan rukun-rukun iman dan rukun Islam. Wa gharsat tauhid fi nufusis sibyan, dan tanamkanlah nilai-nilai tauhid dalam hati anak-anak dan generasi umat ini. Iqtidaan bin nabiyyin was salihin, sebagai bentuk keteladanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang saleh yang mengikuti mereka. Allah berfirman, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub, ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim memberikan wasiat kepada anaknya Ya'qub, kepada anaknya, dan begitu juga Nabi Ya'qub memberikan wasiat, wahai anandaku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuk kalian agama ini, maka janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga sebagaimana wasiat Luqman Al-Hakim kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah, karena syirik merupakan kezaliman yang sangat dahsyat. Maka seni bermuamalah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling utama, ajarkan anak-anak kita untuk beribadah kepada Allah. Allimu auladakum al-akhlaq al-hisan bil aqwali wal af'al. Ajarkanlah anak-anak kalian untuk memiliki akhlak yang baik, budi pekerti yang baik dalam ucapan maupun perbuatan. Ighrisu fi qulubihim mahabbatallahi wa ta'zimah. Dan tanamkanlah di dalam sanubari mereka mahabbatullah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala
dan mengagungkan syariat-syariatnya. Ighrisu fi qulubihim mahabbata nabiyil ummah sallallahu alaihi wasallam. Tanamkanlah di dalam hati mereka kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bayyinu lahum akhlaqahul karimah. Jelaskan kepadanya tentang sosok yang sangat teladan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus sebagai rahmatan lil alamin. Bayyinu lahum akhlaqa ashabihil kiram. Ajarkan kepada anak-anak kalian bagaimana akhlak dan budi pekerti para sahabat yang mulia. Alladzi ballaghu lana dinal Islam wa maqamu bihi minal jihadi wal a'malil izam. Sampaikan, kisahkan kepada mereka bagaimana perjuangan para sahabat di awal-awal keislaman, bagaimana mereka berjihad fisabilillah dan melakukan amalan-amalan yang luar biasa. Panasarallahu bihimuddin wasaru ghaizan lil kafirin. Dan Allah menolong para sahabat, Allah menolong agama Islam ini dengan perjuangan para sahabat ridwanullahi alaihim, yang mana mereka itu dibenci oleh orang-orang kufar. Ihdaru minat tafriti fi mutaba'atil abna wa tarkihim farisatan lil mu'athiratil fikriyati was sulukiyatil munharifah fi wasailit tawasul. Ingatkan anak-anak, ingatkan generasi kita agar jangan terfitnah dengan media-media sosial. Pantau terus perkembangan mereka jamaah sekalian. Ya, palingkan dari mereka fitnah-fitnah yang ada di media sosial. Yang ini dapat merusak karakter mereka, dapat mempengaruhi pergaulan dan circle mereka. Maka semua kita punya tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Karena merekalah umur kedua bagi seorang suami dan istri. Anak-anaknya adalah umur kedua bagi mereka. Hadziruhum ashabas su'. Ingatkan mereka dari pertemanan-pertemanan yang buruk, circle-circle yang negatif, wal iyadzu billah, wa ma lahum min atharin balighin fi ifsadid dini wal akhlaq. Dan itu sangat berpengaruh pada rusaknya agama seseorang dan rusaknya akhlak seseorang. Disebutkan di dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, mathalul jalisis salihi was-su' kahamilil misk wa nafikhil kir. Perumpamaan teman yang salih dan teman yang buruk itu seperti seorang pembawa minyak wangi dan seorang yang menghembuskan api. Ya, seorang tukang api, ya, tukang besi, pandai besi, yang mana itu akan berpengaruh masing-masing bagi orang-orang yang berdekatan dengan mereka. Ila akhiril hadis. Kemudian yang disampaikan juga, hendaknya kita senantiasa menjaga wasiat taqwa. Wahfazu wasiyatallahi lakum fil aulad. Jagalah tanggung jawab dan amanah yang Allah berikan kepada kalian berupa anak-anak, dan ingatlah waktu di mana kalian nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita semua memiliki tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditanya tentang harta yang kita peroleh, dari mana itu dan untuk apa kita belanjakan. Kita akan ditanya tentang umur yang kita lewati, untuk apa kita gunakan waktu-waktu tersebut, hari-hari tersebut, dan kita akan ditanyakan, dimintai pertanggungjawaban untuk semua perbuatan-perbuatan kita jamaah sekalian. Ya, disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Apakah kebaikan atau keburukan sebiji dzarrah pun itu, partikel terkecil, itu ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan seorang hamba akan menyaksikan amalan dan perbuatan dia tersebut, khairan kana am syarran, apakah kebaikan maupun keburukan. Fattaqullaha ibadallah haqqa tuqatih wa ati'uhu tudriku ridah.
Maka sekali lagi hendaknya kita menjaga wasiat takwa. Takwa dalam artian antaj'ala bainaka wa bainal ma'siyatil wiqayah. Engkau jadikan antara dirimu dan kemaksiatan ada satu benteng, ada satu perisai yang sangat kokoh sehingga engkau tidak terjatuh ke dalamnya. Takwa dalam artian al-wiqayah, menjaga diri. Juga takwa dalam artian imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahihi, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diketahui jamaah sekalian bahwa di antara cara yang paling baik untuk kemaslahatan anak kita, putra-putri kita, huwa du'a'u lahum bis salahi wal hidayah wal istiqamati 'alad din iqtidaan bin nabiyyin was salihin, adalah dengan mendoakan mereka, ya, agar senantiasa mendapatkan as-salah, perbaikan, mendapatkan hidayah, agar senantiasa istiqamah di atas agama ini sebagaimana petunjuk para nabi dan orang-orang yang saleh. Nabi Ibrahim pernah berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabbku, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang menunaikan salat dan dari anak keturunanku. Wahai Rabb kami, kabulkanlah doa-doa kami. Begitu juga di antara doa-doa yang disebutkan di dalam Al-Quran yang baik untuk kita tengadahkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Ya Allah, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami dari istri-istri kami, dari anak keturunan kami yang menyejukkan pandangan, dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi selain wasiat takwa, maka perbanyaklah untuk mendoakan orang-orang yang kita sayangi. Dan juga ikhwah fiddin wa akhwati fillah, di antaranya wajtahid fi tartibi waqtika wa hafiz ala salatika war'a haqqa nafsika bi adamis sahar war'a haqqa walidayka bil bir wahris ala sidqi wal amanah wahdhar minal ghishi wal khiyanah. Di antara akhlak kita sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, apa itu? Bersungguh-sungguhlah dalam memanfaatkan waktu yang tersisa dari umurmu. Karena mungkin saja yang tersisa dari usia kita lebih sedikit dari yang telah kita lewati. Berapa usia kita saat ini? 30 tahun? 40 tahun? Bisa saja yang tersisa itu sangat lebih sedikit dari yang telah berlalu. Maka maksimalkanlah yang tersisa dari usia kita ini jamaah sekalian. Wahafiz ala salatik, jaga salatmu itu, perbaiki kekhusyukannya, tadabburi bacaan ayat-ayatnya, ya, anggaplah itu sebagai salatan muwaddi', salat perpisahan. Dan jaga dirimu dengan tidak banyak bergadang malam. Dan jaga dirimu hak dan kewajiban dalam birrul walidain. Ketika engkau masih diberikan, masih memiliki ayah atau ibu, maka berbaktilah kepada mereka. Birrul walidain, fakama tadinu tudan. Walaupun ini riwayatnya dhaif, tapi maknanya benar. Sebagaimana engkau memperlakukan orang tuamu, maka begitulah kelak anak-anakmu bersikap kepadamu. Maka selama mereka masih ada, ataupun hari ini mereka telah tiada, doakan orang tua kita. Itu bentuk birrul walidain setelah wafatnya mereka. Wahris ala sidqi wal amanah, jagalah untuk tetap bisa bersikap jujur dan amanah, dan waspadalah dari perbuatan
penipuan dan khianat wal iyadzubillah. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat dan juga kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan keberkahan kepada kita untuk menjaga dan benar-benar tanggung jawab dalam amanah yang telah Allah berikan kepada kita. Allahumma waffiqil muslimina wal muslimat fil imtihanat. Allahumma ja'al lahum min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa yassir lahum kulla asir wa analhum a'la al-maratibi wad darajati fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.